titeni omongan saya. Kalau sudah tidak ada istighosan, zikiran, yasinan, tahlilan, Islam akan habis. Islam tetap eksis di Indonesia itu ya karena adanya tahlilan, yasinan, istighosan, berkatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini soal pendidikan. Berpikir pendidikan berarti berpikir tentang nasibnya agama. Kenapa agama Islam kok bisa berkurang bahkan habis? Gini Bapak Ibu adik-adik para jamaah, kita itu dihadapkan dengan 4 musuh. Jadi kita ini dihadapkan dengan 4 musuh dan kita harus tahu musuh kita siapa. Kalau nggak tahu musuh, wah ini nanti kacau ini hidup. Ibarat orang main sepak bola harus tahu mana kawan mana lawan. Wong bal-balan orang ngerti musuh. Muser wae apa meneh orang ngerti pancere gawang. Ki muser wae. Kita harus tahu siapa saja musuh kita. Lil mukmini arba'atu a'dain. Bagi orang mukmin itu ada 4 musuh yang harus diwaspadai. Siapa saja mereka? 1. Mukminun yahsudu. Musuh yang pertama adalah sesama orang mukmin yang hasud. Ini pertama. Kedua, wa munafiqun yabghaduhu. Orang munafik yang membenci. Ketiga, wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang memerangi, pengen menghabisi Islam. 4. Wasyaitonun yudilluhu. Setan yang menyesatkan. Dari 4 musuh ini, bayangan sampean, musuh terbesar dan terberat adalah setan. Betul? Salah. Setan itu musuh yang paling ringan. Di antara 4 musuh kita, setan itu paling ringan, paling enteng. Musuh paling berat yang pertama tadi, mukminun yahsudu. Sesama orang mukmin yang hasud, yang iri, yang dengki. Terbukti banyak perjuangan Islam gagal bukan karena setan, bukan karena orang munafik, bukan karena orang kafir, tapi karena orang mukmin sendiri yang hasud, yang iri, yang dengki. Ada madrasah itu bubar bukan oleh setan bubarnya, bukan karena orang kafir, tapi ya karena sesama orang Islam sendiri yang iri. Mantan pengurus, aku sekarang males ngurusi madrasah, soalnya aku udah gak dijadikan pengurus. Orang-orang yang tak kendoni anaknya nggak boleh sekolah di situ, bubar sekarang madrasah. Salahnya aku gak dijadikan pengurus. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Ini orangnya datang kok. Jamaah tahlil iso bubar gara-gara orang Islam dewe. Bukan gara-gara setan, bukan gara-gara orang kafir. Jamaah tahlil lingkungan itu ada rutinan jamaah tahlil tiap malam Jumat, bubar gara-gara apa? Ya anggotanya sendiri yang iri. Aku gak didadekake pengurus tak bubar ke tahlilan. Wong-wong tak kendoni aja medu, bubar tahlilan. Halo? Hai. Menghadapi orang hasud itu Masya Allah. Berarti musuh terbesar dari warung sate kambing muda Wendy's ini ya sesama warung sate. Betul? Yang iri karena kalah laris. Hati-hati, mulanya kuat-kuatan dukun. Ya Allah. Yang kedua, musuh kedua itu orang munafik yang membenci. Menghadapi orang munafik itu ya susah, karena orang munafik itu luar sama dalamnya beda. Luarnya menampakkan Islam tapi dalamnya menampakkan musuh. Orang munafik itu serigala berbulu domba. Jarene wong Jawa kaya welut kecemplung oli.
wis lunyu banget bisa. Susah ngadepi orang munafik. Dulu yang paling nyusahin Rasulullah itu orang munafik. Karena orang munafik itu kalau di hadapan Rasulullah menampakkan Islamnya, tapi di belakang Rasulullah pengen menghancurkan Islam. Itu orang munafik. Lagian susahnya lagi, pimpinan orang munafik itu namanya itu seperti kiai. Zaman nggak tahu. Ketua umum pengurus pusat partai munafikin. Lah ketua umum partai munafikin itu namanya seperti kiai. Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya kayak ulama. Yang misalnya namanya Karto, kan jelas. Orang Arab kok namanya Karto. Halo. Ini namanya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba. Di depan menampakkan Islamnya, tapi di belakang menghancurkan. Susah ngadepi orang munafik itu. Hati-hati. Hati-hati Mbak Vita, hati-hati menghadapi karyawan-karyawan yang munafikin. Kalau di depan siap bu, di depannya siap bu, tapi hati-hati di belakang, hati-hati. Ada karyawan seperti itu sekarang pakai kaos warna putih. Musuh ketiga siapa? Wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang memerangi. Gini ya, orang kafir itu kalau memerangi Islam tidak diperangi secara fisik, tapi cita-citanya tetap pengen menghabisi Islam. Mereka tahu Islam itu nggak bisa diperangi secara frontal, secara fisik. Orang Islam kalau diperangi secara frontal, secara fisik malah menjadi-jadi. Semakin kuat ghirahnya, semakin kuat semangat keislamannya. Nggak bisa. Orang Islam itu nggak bisa diperangi secara fisik, malah ngamuk. Misalnya ya, di daerah Tegal sini ada pengumuman, ada peraturan undang-undang, seluruh warga masyarakat Tegal dilarang menjalankan sholat Jumatan. Saya yakin semua orang Tegal ngamuk, keluar bawa celurit, bawa pentungan. Siapa yang melarang Jumatan, serang! Padahal yang bawa pentungan nggak pernah sholat Jumatan. Nah, ada ini orangnya lagi ketawa. Orang Islam tuh nggak bisa diperangi secara fisik frontal, ngamuk malah. Makanya cara menghabisi Islam tidak diperangi frontal secara fisik, tapi diperangi lewat budaya. Contoh saja, anak-anak muda dan anak-anaknya orang Islam itu dijauhkan dari nilai-nilai agama. Itu cara memerangi lewat budaya. Ngapunten. Kita sebagai orang tua kan wajib mengenalkan anak-anak kita kepada keluarganya Nabi. Putra-putrinya Nabi itu ada berapa, namanya siapa saja. Cucunya Nabi namanya siapa saja. Kakek buyutnya Nabi namanya siapa. Paman bibinya Nabi namanya siapa. Kalau anak-anak kita nggak kenal keluarga Nabi, kita orang tua berdosa. Wong Nabi itu idola kita kok. Tapi coba sekarang dites, anak sampean tes. Nah, bibinya Rasulullah namanya siapa saja? Nggak bisa jawab anakmu. Tapi coba anakmu kasih pertanyaan, nah siapa nama anaknya Raffi Ahmad? Siapa nama istrinya Raffi Ahmad? Paham anak? Betul? Cara menghabisi Islam oleh orang kafir itu nggak diperangi secara fisik, enggak, lewat budaya Islam yang dihabisi. Apalagi sekarang ada yang setiap tangan udah pegang, namanya setan gepeng. Iya, budaya Islam dihabisi. Hati-hati. Makanya sekarang maaf Bapak Ibu, anak-anak rata-rata udah pegang HP, betul? Lebih banyak mana? Pegang Quran apa pegang HP? Lebih sering mana? Baca Quran sama mentelengi HP? Lebih perhatiin ibunya apa HP? Lebih nurut bapaknya apa HP? Syukur. Kenapa seperti itu? Karena ibunya ya pada, bapaknya ya pada baik. Anak-anak dulu rajin baca Quran, habis maghrib ngaji. Karena apa? Ibunya, bapaknya habis maghrib baca Quran.
Nah sekarang ibunya kalau habis maghrib baca Quran apa tiktokan?